Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang melegenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Diceritakan, Baginda Raja mengangkat gubernur baru untuk ditugaskan di kota tempat tinggal Abu Nawas. Usut punya usut, gubernur baru ini terkenal kejam dan sadis. Suatu hari, sang gubernur mendengar kabar tentang sosok terkenal yang bernama Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya kepada para pengawalnya, apa benar setiap kali Abu Nawas akan dihukum, dia selalu bisa lolos? Pengawalnya pun menjawab bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan Baginda Raja sendiri dengan mudah terkecoh oleh kecerdikan Abu Nawas. Mendengar hal itu, naluri sang gubernur tertantang untuk menguji orang terpandai di kota Baghdad tersebut. Singkat cerita, berkat siasat licik sang gubernur, Abu Nawas berhasil masuk perangkapnya. Walhasil, Abu Nawas dijatuhi hukuman karena dianggap melakukan kesalahan yang sama sekali tidak ia sadari. Maka sang gubernur memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Tuan Gubernur, kata salah satu pengawal. Ya, nanti saya ke sana. Kalian pulanglah dulu, balas Abu Nawas. Para pengawal pun lantas meninggalkan rumahnya. Dalam hati, Abu Nawas berkata, sang gubernur pasti akan menghukum saya. Tidak ada gunanya tergesa-gesa memenuhi undangan tersebut. Setelah beberapa hari lamanya, Abu Nawas tak kunjung datang menghadap. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mangkir dari panggilanku, kata sang gubernur merasa geram. Ia pun kemudian mengirim satu peleton pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas berkata kepada mereka, baiklah, saya akan segera datang, kalian pulanglah dulu. Namun ketika setelah itu, Abu Nawas tidak juga datang ke istana. Sang gubernur pun menjadi tidak sabar. Ia lantas memerintahkan kepada para pengawal agar mempersiapkan kudanya. Sang gubernur segera naik ke atas kuda dan memacu kudanya menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, sang gubernur berteriak memanggilnya. Hai Abu Nawas, keluarlah atau aku dobrak pintu rumahmu. Abu Nawas pun sempat terkejut karena kali ini yang datang adalah gubernurnya langsung. Sebelum membukakan pintu, Abu Nawas mengenakan sorban yang sangat besar. Ia pun keluar dan menghampiri sang gubernur yang tengah duduk di atas kudanya. Melihat penampilan Abu Nawas yang mengerikan itu membuat kuda yang ditunggangi sang gubernur ketakutan. Sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi dan gubernur pun terpental dari punggungnya. Sang gubernur semakin bertambah emosi. Ia segera memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ia ditangkap, Abu Nawas dibawa ke sebuah tiang gantungan. Kemana kalian akan membawaku? Tanya Abu Nawas. Salah satu pengawal menjawab, kamu akan digantung Abu Nawas, ini perintah dari Tuan Gubernur. Bukannya gentar, Abu Nawas malah berkata, coba kalian tanyakan kepada si gendeng kurang ajar itu. Aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung, apa salahku? Para pengawal itu pun pergi menemui sang gubernur dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas. Karena sebelumnya tak pernah ada yang berani memakinya, sang gubernur pun terkesan akan keberanian Abu Nawas. Bawa dia kemari, perintah sang gubernur. Abu Nawas pun lalu dibawa ke hadapan sang gubernur. Hei Abu Nawas, berani benar kamu memaki saya? Tanya sang gubernur. Karena Tuan menghukum saya tanpa memberitahu apa kesalahan saya, jawab Abu Nawas. Karena kamu telah membawa nasib buruk bagiku, balas sang gubernur. Siapa yang menyebabkan nasib buruk? Saya atau Tuan?
justru tuanlah yang membawa nasib buruk bagi saya, sebab saya ini akan dihukum gantung. Apabila aku yang membawa nasib buruk, tentunya sewaktu tuan jatuh dari kuda, kepala tuan pasti akan pecah dan mati, ujar Abu Nawas. Mendengar alasan tersebut, sang gubernur berpendapat bahwa alasan Abu Nawas bisa diterima dan ia pun memutuskan untuk memaafkannya. Cerita berikutnya. Siang itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin meledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal Abu Nawas. Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas meledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan gelagat sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapanmu tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Cerita berikutnya. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan minum secangkir teh panas. Belum juga habis minuman tehnya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. "Tuan Abu, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang juga,"
kata salah satu pengawal. Memangnya ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah menyuruh saya menghadap? Tanya Abu Nawas heran. Saya kurang tahu Tuan Abu. Lebih baik Anda tanyakan sendiri kepada Baginda Raja, balas para pengawal. Baiklah, saya akan segera ke sana, ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Ia pun berangkat menuju istana. Sesampai di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia diantar masuk pengawal kerajaan menuju aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasehat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap mengenakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilahkan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah lebih dulu berbicara. Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Ya benar Abu Nawas, aku sendiri yang mengundangmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan ini, tutur Baginda Raja. Kau lihat sendiri kan, aku sengaja mengumpulkan para hakim beserta jajarannya dan juga para pejabat istana. Aku ingin kau mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Saya yakin kamu tahu kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan ini belum berjalan maksimal. Kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu, kata Baginda Raja melanjutkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa lega. Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan bantuanku, kata Abu Nawas dalam hati. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat dan hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya, tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. Baiklah, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberi contoh, supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali kebenaran seperti yang kamu maksud. Dan semoga dengan caramu itu, para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, beri saya waktu untuk menunjukkan hal itu, pinta Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan terdapat sebuah jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama, dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan memasuki pintu gerbang ini
harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang ke ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota. Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Saat ia mulai berjalan menuju pintu gerbang, tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh seorang prajurit penjaga. "Hendak kemana kau, Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya prajurit. "Aku mau masuk karena aku mau dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, aku tak percaya," jawab si prajurit. "Kenapa kamu tidak percaya? Kalau aku terbukti berbohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas membuat prajurit penjaga berpikir, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi sebagai sebuah kebenaran?" ujar si pengawal. "Sungguh tepat jawabanmu. Sekarang kamu telah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran. Itulah kebenaran dari sisi terdalamnya. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itulah makna kebenaran sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Cerita berikutnya. Seperti biasa, kalau tidak ada undangan ke istana, Abu Nawas menghabiskan waktunya nongkrong di warung Tuan Hamid. Karena di sanalah Abu Nawas bisa tahu tentang semua kabar berita dari kawan-kawannya. Pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk santai di depan rumah, datanglah beberapa kawannya menghampiri Abu Nawas. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Hei Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Tentu saja saya berani. Tantangan apa yang akan kalian berikan?" tanya balik Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, kamu tahu kan warung Tuan Hamid? Dan kamu pasti tahu kalau Tuan Hamid orangnya sangat galak. Dan tantangannya adalah kalau kamu berani mengencingi warung Tuan Hamid, maka kami akan memberikanmu hadiah. Tapi ada syaratnya Abu Nawas. Saat kamu mengencingi seluruh ruangan warungnya, Tuan Hamid harus tertawa. Kalau sampai Tuan Hamid jengkel, berarti kamu gagal," ucap mereka. "Kalian gila ya? Tantangan macam apa itu?" protes Abu Nawas. "Bilang saja kalau kamu takut. Tidak usah banyak alasan Abu Nawas," ujar mereka. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia menolak tantangan tersebut, kawan-kawannya akan menganggapnya sebagai pengecut. Tapi kalau ia menerima tantangan itu, risikonya sangat berbahaya, mengingat Tuan Hamid terkenal galak dan kejam. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. "Begini kawan-kawan, karena tantangannya sangat berisiko, berapa hadiah yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya?" tanya Abu Nawas. "Kami akan memberikanmu uang 1000 dinar Abu Nawas," jawab mereka. 1000 dinar, uang yang lumayan banyak, kata Abu Nawas dalam hati. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menerima tantangan tersebut. "Baiklah, aku terima tantangan kalian, tapi aku minta bayarannya sekarang," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendapatkan bayarannya, mereka segera berangkat menuju warung Tuan Hamid. Sesampainya di warung Tuan Hamid, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian tunggulah di luar sebentar." Kemudian Abu Nawas masuk ke dalam warung untuk menemui Tuan Hamid. "Menurut kalian, apakah Abu Nawas akan berhasil? Tuan Hamid kan terkenal galak," bisik salah satu dari mereka. "Kita lihat saja nanti. Paling-paling Abu Nawas digebukin pakai kayu sampai pingsan," timpal lainnya. Mendengar itu, mereka pun saling tertawa. Tidak lama kemudian, terdengar keras suara tawa Tuan Hamid dari dalam warungnya.
Hal ini membuat kawan-kawan Abu Nawas heran dan tak percaya. Karena penasaran, mereka pun melongok ke dalam warung Tuan Hamid. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Abu Nawas sedang mengencingi seluruh ruangan warung Tuan Hamid. Sedangkan Tuan Hamid sendiri malah tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah Abu Nawas yang konyol ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ucap mereka keheranan. Jangan-jangan Tuan Hamid dipelet Abu Nawas, makanya dia malah tertawa saat warungnya dikencingi, sahut kawan lainnya. Setelah Abu Nawas berhasil menjalankan tantangannya, ia pun pergi meninggalkan warung Tuan Hamid. Salah satu kawannya yang penasaran dengan kejadian tadi segera menyusul Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu," teriaknya sambil berlari menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. "Ada apa lagi? Bukankah tantangannya sudah berhasil aku jalani?" ucap Abu Nawas. "Iya benar, saya cuma penasaran Abu Nawas. Kenapa Tuan Hamid bisa tertawa? Padahal kan dia sangat galak. Tapi ia malah tertawa saat kau kencingi warungnya," tanya kawannya penasaran. "Oh itu, caranya mudah saja. Saat aku menemui Tuan Hamid di dalam warung, aku menantang dia sebuah permainan dengan hadiah 500 dinar. Tentu saja Tuan Hamid langsung tergiur. Dan permainannya adalah barang siapa paling banyak memasukkan air kencing ke dalam gelas di hadapannya, maka dialah pemenangnya. Lalu aku dan Tuan Hamid meletakkan gelas di hadapan masing-masing. Giliran pertama adalah Tuan Hamid. Ia kencing fokus ke arah gelas di hadapannya. Tentu saja gelasnya penuh berisi air kencing. Kemudian saat giliranku, aku kencing ke sana kemari tak tentu arah. Hampir seisi ruangan aku kencingi, kecuali gelas yang ada di hadapanku." Melihat ulah konyolku ini membuat Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal karena ia merasa akan memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah 500 dinar. Tentu saja Tuan Hamidlah pemenangnya. Lalu aku beri dia hadiah uang 500 dinar. Dan uang 1000 dinar yang kalian berikan padaku tinggal tersisa 500 dinar. Sisa uang tersebut kini mau aku bawa pulang, kata Abu Nawas menjelaskan. "Oh alah, otakmu memang cerdik Abu Nawas," puji kawannya sambil geleng-geleng kepala. Cerita berikutnya. Dikisahkan, Abu Nawas berprofesi sebagai penjual minyak wangi di pasar. Ia terkenal sebagai sosok yang ramah kepada pembeli dan sering menghibur orang dengan cerita jenakanya. Hal inilah yang membuat dirinya banyak disukai orang-orang, sehingga dirinya menjadi buah bibir di masyarakat. Ketenaran Abu Nawas akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. "Bawa Abu Nawas kemari dan suruh menghadap saya," titah Baginda Raja. Maka mereka pun segera pergi untuk menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang," kata salah satu prajurit. Abu Nawas sempat terkejut karena selama ini ia belum pernah menginjakkan kakinya ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Apakah kamu yang bernama Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, hamba adalah Abu Nawas," jawab Abu Nawas. "Coba ceritakan kisah yang membuatku terhibur," titah Baginda Raja. Lantas Abu Nawas menceritakan kisah yang membuat Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, besok kamu tidak usah jualan minyak wangi di pasar. Mulai sekarang kau bekerja untukku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka, kalau boleh tahu pekerjaan apakah yang hendak Paduka berikan?" tanya Abu Nawas. "Kamu saya angkat menjadi pelayan istana. Kerjamu memberikan minuman untuk para tamuku, lalu menceritakan kisah-kisah jenakamu." "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Kabar gembira tersebut kemudian Abu Nawas ceritakan kepada istrinya. "Wahai istriku,
Besok aku sudah tidak lagi jualan minyak wangi karena aku sekarang diangkat menjadi pelayan istana, tutur Abu Nawas. Sang istri merasa ikut bahagia mendengar kabar tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan memakai jubah terbaiknya. Setibanya di istana, ternyata Baginda Raja sudah duduk bersama para tamunya. Ia pun dengan sigap membagikan minuman untuk para tamunya. Lalu ia duduk di tengah-tengah mereka dan menceritakan beberapa kisah jenaka. Baginda Raja dan para tamunya seketika tertawa terpingkal-pingkal. Sang raja pun sangat terhibur dengan kisah yang diceritakan Abu Nawas. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pamit pulang ke rumah. Ia pun diberi uang oleh Baginda Raja sebagai upahnya hari ini. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, ada salah satu menteri istana yang merasa cemburu dengan kedekatan Abu Nawas dan Baginda Raja. Seperti biasa, setelah waktu sore tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk pamit pulang dari istana. Sang raja memberi upah yang lumayan banyak kepada Abu Nawas. Ketika dalam perjalanan pulang, ternyata Abu Nawas diikuti oleh menteri yang tidak suka kepadanya. "Hei Abu Nawas, tunggu sebentar. Ada yang mau aku bicarakan," kata sang menteri. Abu Nawas pun berhenti dan bertanya, "Ada apa Tuan Menteri?" Sang menteri lalu memberitahu bahwa Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulut Abu Nawas. Abu Nawas menjadi terkejut dan bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan Tuan Menteri?" Sang menteri menjawab, "Itu mudah Abu Nawas. Saat kau bercerita di hadapan raja, lebih baik kau tutupi mulutmu dengan tangan." Saran tersebut diterima Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Menteri atas sarannya," balas Abu Nawas. Esok harinya, Abu Nawas bercerita di hadapan raja dan para tamunya dengan menutupi mulutnya pakai tangan. Baginda Raja menjadi tersinggung, begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, Baginda Raja bertanya kepada menteri yang tidak suka kepada Abu Nawas. "Sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Lebih-lebih ia lakukan di hadapan para tamuku," tutur Baginda Raja. "Memangnya apa yang dilakukan Abu Nawas Paduka?" tanya sang menteri pura-pura tidak tahu. "Dia bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan," balas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba tahu kenapa Abu Nawas berbuat demikian. Tapi hamba takut Paduka akan marah," ucap sang menteri. "Katakan saja, aku tidak akan marah kepadamu," timpal Baginda Raja. "Kemarin Abu Nawas bilang kepada saya, katanya dia sangat terganggu dengan bau mulut Baginda Raja," ucap sang menteri berbohong. Mendengar itu Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani menghinaku. Besok akan aku beri pelajaran," kata Baginda Raja emosi. Esok harinya saat Abu Nawas datang ke istana, Baginda Raja langsung mencegatnya. "Hei Abu Nawas, hari ini kau tidak usah bercerita, ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado ini ke rumah Tuan Ali," titah Baginda Raja. Dengan penuh setia dan tanggung jawab, Abu Nawas menerima tugas tersebut. Ia pun pergi meninggalkan istana untuk melakukan tugasnya. Tapi saat di pintu gerbang, Abu Nawas berpapasan dengan menteri yang membencinya. "Mau kemana Abu Nawas, dan apa yang kau bawa itu?" tanya sang menteri. "Saya diperintah Paduka memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali," jawab Abu Nawas. "Aneh, padahal kan kemarin Paduka sangat murka kepada Abu Nawas. Tapi kenapa malah ia dipercaya memberikan kado hadiah?" pikir sang menteri. "Sini Abu Nawas, biar aku yang mengantarkan kadonya," ucap sang menteri. "Jangan Tuan, nanti saya dimarahi Paduka Raja," balas Abu Nawas. "Aku lebih berhak daripada kamu untuk melakukan tugas ini," kata sang menteri sambil merebut kado yang ada di tangan Abu Nawas.
Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi ia tak kuasa. Maka ia pun memilih untuk pulang ke rumah. Sementara sang menteri merasa kegirangan. Pasti Tuan Ali akan memberiku hadiah sebagai imbalan atas kado ini, pikir sang menteri. Setelah ia tiba di rumah Tuan Ali, sang menteri segera memberikan kadonya. Tuan Ali, ini ada kado hadiah dari Paduka Raja, kata sang menteri. Ya, terima kasih, jawab Tuan Ali. Setelah Tuan Ali masuk ke dalam, ia membuka kado hadiahnya. Ternyata isinya buah-buahan, dan di sampingnya terselip surat dari Baginda Raja. Surat tersebut berbunyi bahwa orang yang memberikan kado ini supaya dipenjara sebulan dan dihukum cambuk 100 kali. Ternyata Tuan Ali adalah algojo kerajaan. Ia pun dengan sigap menangkap sang menteri dan mencambuknya 100 kali, lalu memasukkannya ke dalam penjara. Hari berikutnya, Abu Nawas seperti biasa datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Sang raja terkejut dengan kedatangan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, bukankah aku menyuruhmu untuk mengantarkan kado hadiah untuk Tuan Ali?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu masih di sini? Atau jangan-jangan kau tidak mengantarkan kado tersebut?" tanya Baginda Raja kembali. "Ampun Paduka yang mulia, kado tersebut direbut paksa oleh sang menteri dan saya tidak berani melawannya," balas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam dan menjadi heran. "Bukankah menteri itu yang memberitahu kalau Abu Nawas tidak suka dengan bau mulutku?" kata Baginda Raja dalam hati. "Oh iya Abu Nawas, saya ingin tahu, kenapa kemarin kamu bercerita dengan menutupi mulutmu?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia," kata Menteri Paduka, "Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya. Oleh sebab itulah saya menutupi mulut saya. Saya tidak ingin Paduka merasa tidak nyaman atas bau mulut saya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja menjadi bertambah heran dengan pengakuan Abu Nawas, karena berbeda dengan apa yang ia dengar dari menterinya. "Oh, jadi menteriku mencoba memfitnah Abu Nawas, tapi dia mendapatkan balasannya. Allah memang sangat adil kepada hambanya," kata Baginda Raja dalam hati. "Berarti kamu tidak jadi yang mengantarkan hadiahnya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja memastikan. "Ampun Paduka, hamba memang bersalah, tapi hamba tidak kuasa melawan, sebab Menteri Paduka merebutnya dengan paksa. Apalagi saat dia bilang kalau dia lebih pantas dan berhak yang mengantarkan kadonya," jawab Abu Nawas. "Yang dikatakan menteriku itu memang benar Abu Nawas. Dia lebih berhak dan lebih pantas mendapatkannya," ujar Baginda Raja tersenyum. Dikisahkan suatu hari Baginda Raja perintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua saya undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah satu menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia, tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar. Ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih wahai menteriku, kamu telah mengingatkan saya," balas Baginda Raja.
Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang ia lihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tidak hadir. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius, tanya Abu Nawas. Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberikan hadiah kepada semua menterinya termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. Saat ini kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini. Dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hei Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan Abu Nawas!" teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga, dan akhirnya Abu Nawas pun terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah,
niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa aku memeluk Paduka. Dengan begitu aku telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, ujar Abu Nawas cengengesan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiahnya dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri istana. Cerita berikutnya. Ketika Abu Nawas sedang jalan-jalan sore, tak sengaja Abu Nawas melewati sebuah rumah yang ada pohon mangganya. Terbesitlah dalam hati keinginan untuk memetiknya. Tapi karena pohonnya tinggi, Abu Nawas lalu pulang untuk mengambil tangga. Tangga tersebut kemudian ia letakkan di pohon mangga. Dan saat Abu Nawas akan menaikinya, orang yang punya pohon mangga memergoki Abu Nawas. "Kamu sedang apa, Abu Nawas?" tanya orang tersebut curiga. Aku punya sebuah tangga yang bagus dan aku akan menjualnya, jawab Abu Nawas sekenanya. "Tapi kenapa kamu taruh di pohon mangga saya?" kata orang itu bertambah curiga. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Menjual tangga itu bisa di mana saja, dan tujuan saya ke sini akan menawarkannya kepadamu," tutur Abu Nawas. "Tidak, aku tidak butuh," balas orang tersebut. Abu Nawas pun pergi sambil cengengesan tanpa mendapatkan hasil. Kisah selanjutnya. Beberapa hari ini, Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga tentang perilaku salah satu menteri kerajaan. Sang menteri dengan seenaknya menaikkan pajak dan terkadang mengambil paksa hasil panen warga. Menteri itu bernama Abu Jahil. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia ingin melaporkannya kepada Baginda Raja. Akan tetapi, semenjak Abu Jahil menjabat sebagai menteri, Abu Nawas sangat susah untuk bertemu Baginda. Abu Jahil selalu saja menghalangi langkah Abu Nawas bila dirinya ingin menemui Baginda Raja. Abu Nawas pun mencari cara agar bisa bertemu dengan Baginda Raja. Lalu ia membuat siasat bersama para warga. Abu Nawas menyuruh warga untuk menyebarkan berita kalau dirinya bisa berbicara dengan burung. Kalau nanti ia sampai dipanggil ke istana, Abu Nawas meminta mereka mengikutinya dari belakang dan menunggunya di depan gerbang istana. Setelah seminggu berlalu, kabar tentang Abu Nawas bisa bicara dengan burung tersebar sampai ke pelosok negeri. Tak ayal, kabar ini menjadi perbincangan para menteri kerajaan, yang pada akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Kebetulan Baginda sering terganggu dengan suara burung hantu yang setiap saat berteriak di dekat istananya. "Saya dengar kabar Abu Nawas bisa bicara dengan burung. Apakah itu betul?" tanya Raja kepada para menterinya. "Menurut kabar yang beredar memang seperti itu, Baginda," jawab salah satu menterinya. "Coba panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Lalu beberapa pengawal istana mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Akhirnya siasatku berhasil juga," pikir Abu Nawas. "Baiklah, saya akan ke istana sekarang juga," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya berhasil menemui Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kemarilah, sudah lama kita tidak bertemu," sambut Baginda Raja. "Baik, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan senang. Sementara Abu Jahil terlihat sangat tidak suka dengan kehadiran Abu Nawas. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?"
Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Begini Abu Nawas, setiap hari aku selalu terganggu dengan suara teriakan burung hantu. Saya dengar kamu bisa berbicara dengan burung. Barangkali kamu bisa tahu apa sih sebenarnya yang diteriakan burung tersebut, tutur Baginda Raja. Tidak lama kemudian terdengarlah suara teriakan burung hantu. Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan oleh burung hantu. Bahaya Paduka, ini sangat berbahaya. Apa yang dikatakan burung hantu itu sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan, kata Abu Nawas berlagak cemas. Memangnya apa yang dikatakan burung itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Dia mengatakan kalau sarangnya telah hancur, dan dia juga memberitahu kepada Baginda kalau Baginda masih terus menyengsarakan rakyatnya, maka kerajaannya juga akan runtuh seperti sarangnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Menyengsarakan bagaimana Abu Nawas? Saya justru meringankan pajak untuk rakyatku. Bahkan aku sering memberi bantuan modal untuk warga yang ingin bercocok tanam di ladang, balas Baginda Raja. Itu kan yang Baginda tahu, karena Baginda hanya menerima laporan dari menterinya. Baginda tidak langsung bertemu dengan rakyat, ujar Abu Nawas. Baik, saya akan menyuruh beberapa menteri untuk mengecek kebenarannya, ucap Baginda Raja. Tidak perlu repot-repot Paduka, karena para warga sudah berkumpul di depan istana, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, keringat dingin Abu Jahil mulai keluar, badannya pun mulai gemetaran. Sementara Baginda Raja menemui rakyatnya. Mereka mengadukan semua perbuatan Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Sontak Baginda Raja pun menjadi marah, maka dipanggillah Abu Jahil. Hei Abu Jahil, kamu telah berbuat zalim kepada rakyatku. Kamu gunakan jabatanmu untuk memeras rakyat. Sekarang kamu saya pecat dan kamu harus menerima hukuman. Dengan tertunduk lesu, Abu Jahil diseret masuk ke dalam tahanan oleh para prajurit kerajaan. Cerita berikutnya. Dikisahkan, Abu Nawas sering pergi ke suatu kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung makan langganannya. Kawan, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur. Tapi bayarnya kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak? Tanya Abu Nawas. Oh, silahkan Abu Nawas. Kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh, jawab pemilik warung. Ketika Abu Nawas selesai makan, ia pun lalu pergi untuk menjualkan dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas mendatangi kembali warung makan langganannya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah dagangannya laris? Tanya pemilik warung. Alhamdulillah kawan, dagangan saya laku semuanya. Oh iya kawan, saya pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur, ucap Abu Nawas. Baik Abu Nawas, kami akan langsung menyajikannya. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, saya minta total tagihannya. Jangan lupa ya, digabung dengan tagihan 3 bulan lalu. Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secari kertas. Ini semua total tagihannya Abu Nawas, cukup 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Abu Nawas langsung terkejut mendengar jumlah yang harus dibayarnya. Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kau bilang cukup 200 dirham? Kamu mau memeras saya ya? Tanya Abu Nawas emosi. Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, apabila setiap harinya dia bertelur,
maka tentu akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual, totalnya bisa sampai ribuan dirham. Tapi saya memintamu hanya membayar cukup 200 dirham, kata si pemilik warung menjelaskan. Ini tidak adil. Bagaimana kau bisa yakin satu ayam akan menghasilkan beberapa ayam? Ini hanya akal-akalanmu saja, ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi marah, dan terjadilah perdebatan sengit antara mereka berdua. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita temui Tuan Hakim saja. Apakah kau keberatan? Tanya si pemilik warung. Aku tidak takut. Ayo kita ke tempat Tuan Hakim, tantang Abu Nawas. Ketika keduanya pergi menemui Hakim, ternyata Tuan Hakim berpihak kepada si pemilik warung. Rupanya Tuan Hakim akan dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. Lalu Hakim bertanya kepada Abu Nawas, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan lalu? Tidak Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, mungkin saja dalam jangka waktu 3 bulan, ayam yang kamu makan akan menghasilkan ratusan telur dan ayam, tutur Tuan Hakim. Iya, itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim, karena ia cenderung memihak kepada si pemilik warung. Saya minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja Abu Nawas, dia tidak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. Akhirnya aku menemukan ide yang cemerlang, kata Abu Nawas dalam hati. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membiarkan kita menunggu? Tanya Tuan Hakim jengkel. Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanami. Terpaksa aku harus merebusnya dulu. Setelah matang, baru aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, luar biasa, saya baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh. Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas pun berkata, itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak, bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200 dirham? Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam, tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. Kenapa kalian diam saja? Apa harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua mendadak langsung pucat. Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya, Abu Nawas berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Pada suatu hari, seorang saudagar yang sangat terkenal kaya akan mengadakan pesta besar-besaran dan terbilang cukup mewah. Karena yang mengadakan pesta adalah saudagar kaya, sudah barang tentu yang diundang juga dari kalangan orang-orang kaya. Tapi beda dengan Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas bukanlah orang kaya, ia juga diundang ke pesta tersebut. Sebab Abu Nawas adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Dengan senang hati, Abu Nawas pun menyanggupi untuk datang. Selepas waktu asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar saat berada di pesta nanti ia bisa makan sebanyak-banyaknya. Dengan sabar ia menunggu waktu menuju malam. Matahari seperti bergerak begitu pelan ke arah barat,
Perlahan langit mulai berwarna keemasan. Kemudian lambat laun langit berubah menjadi gelap. Itu artinya Abu Nawas harus cepat bersiap pergi menghadiri pesta tersebut. Abu Nawas pun segera melangkahkan kakinya menuju rumah saudagar kaya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang yang hadir menggunakan jubah kebesarannya. Para tamu yang baru datang disambutnya dengan ramah oleh si tuan rumah. Akan tetapi karena Abu Nawas menggunakan baju yang sudah usang, belum lagi warnanya yang telah memudar, jadi tak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Melihat kondisi yang demikian, Abu Nawas menengok ke sekitarnya sambil menghela nafas. Dengan perasaan kecewa, ia pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas kembali ke pesta. Tapi kali ini, ia menggunakan jubah yang bagus dan indah, sehingga Abu Nawas terlihat sangat berwibawa. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas diantar masuk ke dalam, duduk bersama tamu-tamu yang lain. Ia pun dipersilahkan duduk di depan meja besar yang penuh dengan hidangan mewah dan lezat. Tapi Abu Nawas bukannya makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang. Ia malah tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Abu Nawas justru membuka jubah indahnya. Dan jubahnya itu ia letakkan di atas hidangan sambil berteriak, "Hai jubah indah, makanlah hidangan itu." Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian para tamu undangan, termasuk si tuan rumah sendiri. Ia memandang Abu Nawas penuh keheranan. Lalu Abu Nawas kembali berkata, "Tadi waktu aku pertama kesini memakai baju usang, tidak ada seorang pun yang menyapa ataupun menyambutku, apalagi sampai mempersilahkan untuk makan. Tapi setelah aku kembali ke sini dengan memakai jubah indah, aku disambut dengan ramah. Aku dipersilahkan duduk di tempat yang bagus dan dihidangkan makanan yang enak-enak. Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan hak saya," ucap Abu Nawas menjelaskan. Semua tamu yang hadir, termasuk si tuan rumah, langsung tersadar akan kekeliruannya. Mereka pun meminta maaf kepada Abu Nawas. Cerita berikutnya. Dikisahkan ada seorang gembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya, alias tuli. Meskipun ia tuli sejak lahir, ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah menggembalakan domba-dombanya di bukit padang rumput yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari, saat ia sedang menggembalakan domba-dombanya, ia merasakan sakit perut. Ia sudah tidak kuat menahannya untuk buang air besar. Kebetulan ada seseorang yang tak jauh darinya sedang memotong rumput. Si gembala lalu menghampirinya dan berkata, "Hai kawan, tolong jaga domba-dombaku ya, dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar," kata si gembala. Pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli. Ia tak mendengar apapun apa yang dikatakan oleh si gembala. Si pemotong rumput mengira kalau si gembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab, "Enak saja, mengapa kau tak mencarinya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus aku beri makan. Sudah, sana pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Karena sama-sama tak bisa mendengar, si gembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya bersedia dan menyuruh si gembala agar cepat pulang. "Terima kasih kawan, kau benar-benar telah menolongku," kata si gembala. Ia pun lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah si gembala menuntaskan hajatnya buang air besar,
ia pun kembali menemui si pemotong rumput. Si gembala menghitung domba-dombanya dengan cermat, dan ternyata jumlahnya masih lengkap. Dalam hati ia pun bergumam, sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia telah menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapkan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, bukankah salah satu dombaku ada yang pincang? Lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku. Pasti akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya, ujar si gembala. Ia pun lalu memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. Hai kawan, terimalah hadiah dariku karena engkau telah menjaga domba-dombaku, kata si gembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. Dasar kurang ajar, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tidak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat aku akan memukulmu, ancam si pemotong rumput dengan nada emosi. Si penggembala pun menjadi heran, kenapa si pemotong rumput tiba-tiba marah kepadanya. Tidak berapa lama lewatlah seseorang dengan menaiki kuda. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli. Dan kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si gembala lalu berteriak memanggil si penunggang kuda. Tuan, tolong katakan padaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini. Aku ini tuli tuan, jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku, malah ia marah kepadaku, ucap si gembala dengan nada emosi. Si pemotong rumput juga tak mau kalah. Ia bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. Begini tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia minta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja saya marah dituduh seperti itu, balas si pemotong rumput. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri mereka berdua. Karena ia juga tuli, ia mengira si pemotong rumput dan si penggembala kambing sedang memarahinya karena telah mencuri kudanya. Benar kawan, aku memang barusan mencuri kuda, tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan, kata si penunggang kuda. Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa atas pincangnya domba orang ini, teriak si pemotong rumput. Hai kawan, suruh ia jelaskan mengapa ia menolak pemberianku dan justru marah kepadaku, teriak si gembala. Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku tuli, jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang memiliki kuda ini, teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas di hadapan mereka. Kala itu, Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakit bukan main, apalagi untuk berbicara. Ketika mereka melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira Abu Nawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Karena dari penampilannya, Abu Nawas menggunakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menghentikan Abu Nawas dengan menarik jubahnya. Ia berkata dengan nada berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. Tuan Sufi, tolonglah saya. Mereka berdua menuduhku melukai dombanya. Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak. Wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku. Si pencuri kuda juga ikut-ikutan berteriak. Tuan Sufi, saya akui saya bersalah telah mencuri kuda mereka, tapi aku tuli, saya tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan.
Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Ketiga orang ini mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau Abu Nawas akan menyihir mereka, atau setidaknya Abu Nawas akan mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri kuda langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu kudanya lari kencang-kencang. Begitu pula dengan si gembala, ia segera membawa domba-dombanya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetaran, ia segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam karung dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Cerita berikutnya. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari, di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi," jawab hakim istana. "Bagus, awas jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gajian saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin," ujar hakim istana. "Baiklah, saya percaya padamu. Oh iya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia, saya terima ajakan Paduka," balas hakim istana. "Baiklah, besok kita berangkat, tapi saya akan mengajak serta Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. "Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju?" tanya Baginda Raja. "Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker," jawab Abu Nawas. "Sama setan saja masa takut? Ayo kita ke sana," balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. "Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. "Tenang saja Abu Nawas, saya dan hakim istana sudah pengalaman keluar masuk ke dalam hutan," jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. "Ayo kita kejar," teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang.
Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan permasalahan baru. Pasalnya, mereka tidak tahu arah. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Apalagi langit sudah mulai terlihat gelap. Di tengah situasi yang genting, tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. "Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?" tanya kakek tua tersebut. "Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami?" kata Baginda Raja. "Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan," balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. "Begini, kek, saya ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tidak ingin kehilangan istana saya," pinta Baginda Raja. "Baiklah, keinginanmu saya kabulkan," jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. "Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini," ucap Baginda Raja. "Sekarang giliranmu. Apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada hakim istana. "Saya adalah hakim istana yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku," pinta hakim istana. "Baiklah, keinginanmu saya kabulkan," jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumah megahnya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. "Sekarang giliranmu. Apa permintaanmu?" tanya kakek tua kepada Abu Nawas. "Saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tidak ada harta yang berharga. Di rumah saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah. Jadi saya meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku."